Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkuliahan film dokumenter pertemuan kedua yang diampu oleh Pak Andi Kusuma. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagaimana perkuliahan kedua. Nah, di perkuliahan kedua ini kami membahas tentang film dokumenter, bagaimana cara melakukan film dokumenter, terus gender film dokumenter, sejarah film dokumenter, kemudian pembagian kelompok untuk tugas pembuatan makalah dan resensi film dokumenter. Nah, yang pertama itu kami membahas tentang apa sih itu film dokumenter. Nah, film dokumenter sendiri merupakan film yang diambil dari fakta atau yang didokumentasikan. Nah, untuk orang pertama kali yang menggunakan kamera film yaitu Louis de Vries. Nah, kemudian tahun 1895 Lumiere Brothers menciptakan alat yang dinamakan sinemagrafi. Nah, sinemagrafi ini diciptakan oleh Lumiere bersaudara yang menjadi cikal bakal kamera proyektor modern seperti pada sekarang ini, seperti kamera yang kita gunakan, kamera yang saya gunakan untuk merekam. Nah, itu awal mulanya dibuat oleh Lumiere bersaudara. Nah, apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk membuat film dokumenter? Yang pertama kali harus dilakukan dalam pembuatan film dokumenter yaitu observasi, kemudian wawancara kepada tokoh yang terkait dalam pembuatan film. Ini film dokumenter kan diambil dari fakta atau kejadian yang didokumentasikan. Maka dari itu perlu wawancara atau observasi kepada tokoh-tokoh yang terlibat. Kemudian Pak Andi Kusuma menjelaskan dalam film dokumenter sendiri ada gender film. Yang pertama ada dokudrama. Nah, dokudrama ini menggambarkan tentang fakta dan mengandung drama dalam filmnya. Maksud dari menggambarkan fakta itu, film ini kan film dokumenter berdasarkan fakta. Nah, filmnya ini fakta yang di dalamnya mengandung drama. Contohnya seperti film Titanic. Yang kedua yaitu gender semi dokumenter. Nah, semi dokumenter ini film yang pengambilan gambarnya dibuat kembali dan disertakan rekaman video sesuai dengan kejadian nyata. Contoh film semi dokumenter sendiri yaitu film G30 PKI. Nah, di situ kita dapat melihat bagaimana kejamnya PKI. Kemudian ada film faktual. Film faktual sendiri merupakan jenis film non cerita yang pada umumnya menyajikan fakta. Kemudian ada film etnografik. Yang kelima ada film propaganda. Nah, film dokumenter yang bergender film propaganda ini merupakan film yang meyakinkan para pengamat mempengaruhi pendapat orang lain. Nah, kemudian yang keenam dan gender terakhir, cinema verite. Nah, film dokumenter yang bergender cinema verite ini gaya yang natural dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Untuk contoh filmnya sendiri saya lupa, jadi saya lewatkan.
pembahasan selanjutnya yaitu membuat film dokumenter. Dalam pembuatan film dokumenter ada dua macam. Yang pertama, film dokumenter tanpa naskah. Film tanpa naskah ini jenisnya ada adventure atau petualangan. Yang kedua ada dokumentasi. Jadi apabila kita melakukan sebuah perjalanan atau petualangan, nah kita merekam diri kita sendiri dalam petualangan tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai film dokumenter tanpa naskah, yang berjenis tanpa naskah. Kemudian dokumentasi. Jenis yang kedua yaitu menggunakan naskah. Yang menggunakan naskah ada dua. Yang pertama profil, yang kedua proses. Nah, unsur apa aja yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter? Yang pertama unsur visual, yang kedua unsur verbal. Langkah pembuatan film dokumenter ada 3. Yang pertama praproduksi, menentukan tema dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu produksi, yaitu proses pengambilan gambar dan suara. Yang terakhir dan tahapan dalam pembuatan film dokumenter paling sulit yaitu pasca produksi, yaitu proses editing. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai kembali lagi minggu depan. Assalamualaikum.